Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan seri The Ten Commandments, hukum yang memerdekakan, bagian yang ketujuh yaitu hukum yang mengatur tentang jangan berzina. Bagaimana kita melihat hukum ini dari sudut pandang yang berbeda? Apakah ini masih relevan di zaman sekarang? Bagaimana kepatuhan kita kepada hukum ini akan menjaga keutuhan masyarakat dan akan menolong kita untuk semakin diberkati di dalam hidup ini? Kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah dan melihat dari sudut pandang yang berbeda hukum yang ketujuh yang mengatur tentang jangan berzina. Saya mengajak saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada saat ini adalah Pendeta Mario Tayu, Magister Teologi, menamatkan pendidikannya di Universitas Kelabat pada tahun 2022. Saat ini dipercayakan sebagai Gembala Jemaat Galilea Air Madidi dan Taman Harapan Rap-Rap di daerah Misi, Minasa Utara, Bitung. Menikah dengan Ibu Ika Prayanti yang adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kelabat, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, Hadasa, Alkaner, dan Jehoshafat. Dalam pelayanan hamba Tuhan selama 12 tahun di dalam pelayanan akan sangat menolong kita untuk mempelajari topik yang sangat menarik ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Mario Tayu? Kabar baik, Pendeta Edward, luar biasa, puji Tuhan. Ya, terima kasih di tengah-tengah kesibukan dan pelayanan boleh mengambil waktu untuk datang di studio Cornelius Media, dan saya percaya kita semua sudah tidak sabar untuk mempelajari topik yang sangat menarik. Amin, amin, puji Tuhan. Baik pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama narasumber kita Pendeta Mario Tayu tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa di sorga, kembali lagi Tuhan kami mengucap syukur kepadamu di kesempatan yang berharga ini, di mana kami boleh kembali lagi mempelajari, mendalami, mendiskusikan sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, hukum yang memerdekakan, hukum yang ketujuh yang mengatur tentang jangan berzina. Kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa-Mu. Urapan hamba Tuhan, urapi hambamu Pendeta Mario Tayu yang akan memimpin dalam diskusi pendalaman ini. Tuhan akan menolong, memberkati apa yang sudah disiapkan, sehingga kami semua akan terberkati lewat pelayanan, lewat diskusi pendalaman Alkitab ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan firman pada kesempatan ini, dan kita melanjutkan seri 10 hukum, dan kita ambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-14. Keluaran 20 ayatnya yang ke-14, jangan berzina. Baik, demikianlah kita sudah membaca kitab suci akan menjadi landasan dari diskusi kita. Mari kita langsung masuk kepada pertanyaan yang pertama. Pendeta Mario Tayu, apa kira-kira latar belakang pemberian hukum ini, teristimewa hukum yang ketujuh ini ketika Tuhan mencantumkan perintah untuk jangan berzina kepada umat Israel? Oke, baik Pendeta Edward. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Ada latar belakang Tuhan memberikan akan 10 hukum yang di dalamnya
ada hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Ya. Kita bisa lihat dari sisi waktu, lokasi, kemudian peristiwa, dan tujuan apa Tuhan memberikan akan 10 hukum. Dan yang pertama ini, kita akan melihat dari segi waktu dan lokasi. Nah, Alkitab memberikan kepada kita informasi sehubungan dengan kapan dan di mana Tuhan memberikan akan 10 hukum itu. Keluaran pasal 19 ayatnya yang pertama, di sana menuliskan tentang penegasan waktu dan juga tentang lokasi. Nah, saya baca ayatnya. Pada bulan yang ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di Sinai. Jadi pada bulan yang ketiga setelah mereka keluar dari Mesir, mereka tiba di Sinai. Nah, siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir? Dilanjutkan dengan Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Ya. Jadi Tuhan yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. 3 bulan setelah keluar dari Mesir, mereka tiba di Sinai, dan di sanalah mereka menerima akan 10 hukum yang di dalamnya ada hukum yang ketujuh. Ada hukum yang ketujuh. Dalam hal waktu kapan, kita sulit untuk memberikan penanggalan waktu. Oleh karena beberapa referensi yang saya temukan. Yang pertama dari Old Testament Survey, halaman yang ke-59, di sana memberikan informasi bahwa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan mereka, itu pada tahun 1300, di mana Firaun Ramses II naik tahta. Kemudian yang selanjutnya dalam buku Musa versus Firaun, halaman 29. Di sana menuliskan Firaun Ramses II, dia naik tahta diperkirakan sejak tahun 1290 sampai tahun 1300. Berarti masuk dengan apa yang dikatakan tadi yang saya sudah katakan pertama. Nah, kalau dikatakan demikian sekitar tahun 300-an, maka ada referensi yang lain, referensi umum, saudara bisa cari, pendeta bisa search juga di Google atau Google Scholars. Di sana dikatakan bahwa orang Israel keluar dari Mesir tahun 1313 sebelum Masehi. Mereka keluar dari Mesir. Kalau kita cocokkan dengan Keluaran pasal 19 ayat yang pertama, 3 bulan setelah keluar dari Mesir, maka bisa jadi di tahun ini. 1313. Namun referensi yang lain juga katakan, secara umum katakan bahwa itu terjadi, peristiwa itu terjadi, pemberian hukum itu terjadi tahun 1445 sebelum Masehi. Nah, dalam sebuah buku Life Study Bible atau Alkitab Penuntun halaman 166, di sana menuliskan bahwa penulisan kitab Ulangan itu terjadi pada tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Jadi dalam referensi-referensi ini atau melalui referensi-referensi ini, kita setidaknya mendapatkan gambaran. Walaupun tidak tepat waktunya, tetapi kita mendapatkan gambaran kapan hukum itu diberikan kepada orang Israel, yang juga di dalamnya ada hukum ketujuh, jangan berzina. Jadi setidaknya kita bisa katakan, bisa jadi tahun 1445, atau bisa jadi sebelum tahun itu, sebelum tahun 1445, sebelum Masehi. Nah, kemudian yang berikutnya, dari segi lokasi. Nah, dari segi lokasi, kita sudah ikuti tadi bacaan atau yang saya sudah bacakan dalam Keluaran pasal 19 ayat 1. Bahkan juga ditekankan di dalam Keluaran pasal 31 ayat 18. Keluaran pasal 31 ayat 18 katakan demikian. Saya ingin bacakan untuk kita semua. Dan Tuhan memberi kepada Musa setelah ia berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Apa yang dia berikan? Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis dengan jarinya sendiri. Yang pertama adalah penekanan lokasi. Lokasinya di mana? Di Gunung Sinai. Kemudian ada 2 penekanan yang lain di sini. 2 penekanan yang lain adalah diberikan oleh Tuhan. Jadi hukum itu diberikan oleh Tuhan di Gunung Sinai, bukan hanya diberikan oleh Tuhan, tetapi informasi penegasan dari ayat ini katakan, Tuhan sendiri yang menulis dengan jarinya. Diberikan kepada umatnya orang Israel. Hukum 10 hukum yang di dalamnya ada hukum yang ketujuh, jangan berzina. Jangan berzina. Kemudian peristiwa.
ada banyak peristiwa yang terjadi ketika mereka keluar dari Mesir. Peristiwa-peristiwa itu Tuhan berikan mereka nikmati supaya mereka boleh melihat kemahakuasaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kedaulatan Tuhan, keagungan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa itu. Tapi pada kesempatan ini, bagi saya lebih mengarahkan kepada peristiwa yang terakhir yang mereka terima sebelum mereka mendapatkan akan 10 hukum itu. Ya, peristiwa itu dicatat dalam Keluaran pasal 19. Nah, sangat jelas dikatakan di sana. Peristiwa yang luar biasa yang mau ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka kemahakuasaannya, keagungannya, si pemberi hukum itu. Jadi Tuhan mau menunjukkan kedahsyatannya sebagai pemberi hukum. Makanya mereka harus menurutinya. Nah, yang dicatat di dalam Keluaran pasal 19. Yang harus mereka lakukan dalam peristiwa ini, yang harus mereka lakukan sebelum menerima 10 hukum adalah persiapan. 2 hari mereka lakukan persiapan. Apa yang mereka lakukan? Membersihkan pakaian mereka, membersihkan diri mereka, mandi, membersihkan hati mereka, kemudian memagari kaki gunung itu supaya mereka tidak boleh lewat batas. Kalau mereka lewat batas, mereka mati. Sekalipun itu hewan. Hewan saja lewat, hewan mati. Mau menggambarkan bahwa betapa agungnya dan kudusnya Tuhan itu. Referensi dari buku Para Nabi dan Bapa, jilid 1 halaman 318. Di sana menuliskan, maksud Allah memberikan peristiwa-peristiwa itu. Bahwa Allah memberikan peristiwa-peristiwa itu supaya mau menunjukkan kepada umatnya keagungan dan kehebatannya dan sifatnya yang agung. Jadi luar biasa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di dalam Keluaran pasalnya yang ke-19. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, peristiwa yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan, Tuhan mau menunjukkan keagungannya sebagai Allah, sang pemberi hukum. 10 hukum dan jangan berzina itu yang adalah hukum yang ke-7. Jadi apa sambutan mereka? Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-8. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-8 berisi sambutan umat Tuhan terhadap hukum itu. Apa yang dikatakan di sana? Mereka berkata, segala yang difirmankan Allah akan kami lakukan. Jadi semua yang difirmankan, 10 hukum, jangan berzina, hukum yang ke-7, mereka katakan mereka akan melakukannya, Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, pada bagian pertama ini, ada tujuan tentunya Allah memberikan 10 hukum. Dan ada tujuan Allah memberikan hukum yang ke-7, jangan berzina. Kalau kita lihat, apa tujuan Allah memberikan hukum yang ke-7 ini? Adalah Allah mau mengingatkan orang-orang Israel umatnya untuk tidak hidup di dalam perzinahan. Allah mau mereka ketika mereka keluar dari Mesir, dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, mereka tidak hidup di dalam perzinahan. Seperti apa? Secara kasat mata kita bisa melihat apa yang Tuhan maksudkan tentang ketika Dia berkata, jangan kamu berzina. Di sini ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah Tuhan mengharapkan ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka tidak hidup dalam perzinahan fisik dan mental. Jadi berzina dalam buku Alkitab Penuntun Hidup yang Berkelimpahan halaman 130, di sana dikatakan perzinahan meliputi semua tindakan percabulan, dosa seksual, kelainan seks, dan juga meliputi tindakan ketidaksetiaan kepada pasangan nikah. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan bahwa perzinahan adalah tindakan bersanggama dengan laki-laki atau perempuan yang tidak di dalam hubungan nikah. Jadi Allah tidak mau orang Israel, umatnya, juga kita sampai pada generasi ini, untuk hidup di dalam perzinahan. Allah tidak menginginkan akan hal itu. Tujuan Allah memberikan hukum yang ke-7, jangan kamu berzina, adalah juga supaya manusia tidak hidup di dalam perzinahan. Sebagaimana yang dituangkan di dalam Bilangan pasal 5 ayat 5 dan 6. Bilangan pasal 5 ayat 5 dan 6 katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila ada seorang perempuan dan laki-laki melakukan dosa terhadap sesamanya, dan oleh karena itu ia berubah setia kepada Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah. Ayat 27 penegasan diberikan di sana.
apabila perempuan atau laki-laki itu mencemari dirinya dan berubah setia terhadap suami atau istri. Berubah setia kepada suami atau istri, laki-laki atau perempuan itu menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu berzina. Oke. Selanjutnya, hal yang kedua, yang tersirat juga di dalam hukum ini, jangan berzina, yaitu persinahan rohani. Ya. Allah memberikan akan 10 hukum, di dalamnya ada hukum jangan berzina, dengan tujuan supaya kita tidak hidup dalam persinahan rohani. Kalau tadi dalam persinahan fisik dan mental, pikiran. Tapi sekarang ini yang kedua, Allah tidak mau kita hidup di dalam persinahan rohani. Dalam buku Para Nabi dan Bapa, ini referensi dalam buku ini halaman 320, di sana dikatakan hubungan yang intim dan suci antara Allah dan umatnya melambangkan satu pernikahan. Melambangkan satu pernikahan. Jadi dengan adanya Allah lain, berhala, itu merupakan persinahan rohani. Jadi sejak orang Israel keluar dari Mesir, sejak mereka keluar dari Mesir, Allah mengharapkan umatnya untuk tetap setia kepadanya sebagai satu-satunya Allah. Dan tidak ada Allah yang lain. Ya. Bilangan pasal 5 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, jangan kamu berubah setia. Jangan berubah setia. Daripada bersetia kepada Allah, berubah menjadi setia kepada Allah yang lain, berhala. Ya. Itu adalah sebuah persinahan rohani. Dan Tuhan katakan dalam hukum yang ke-7 ini, jangan kamu berzina. Ya. Oke, sekiranya itu penjelasan bagian pertama ini, Baik. Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Nah, pertanyaannya adalah, ini hukum ini diturunkan di Sinai ya. Pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab menanggapi hukum ini sebelum Sinai. Contoh cerita-cerita sebelumnya. Apakah hukum ini sudah ada, sudah dipraktekkan, atau mungkin prinsipnya itu sudah ada sebelum Sinai? Bagaimana Pendeta melihat? Baik. Kita ketahui bersama bahwa hukum Allah itu kekal. Ya. Penurutan hukum Allah baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai seterusnya dalam generasi kita sekarang. Itu tetap dimintakan oleh Allah untuk boleh kita turuti di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat sehubungan dengan orang-orang di zaman sebelum Sinai, apakah mereka juga melakukan akan hukum ini atau turut kepada hukum ini? Nah, yang saya ingin angkat jauh sebelum Sinai, di zaman Nuh, keturunan yang ke-11 dari Adam melalui Set, Nuh. Waktu itu Allah marah terhadap kejahatan manusia. Kita tahu kan peristiwanya. Allah marah kepada kejahatan manusia. Kejadian pasal 6, sampai Tuhan katakan demikian. Kejadian 6 ayat 7. Tuhan berkata, aku akan menghapuskan manusia dari muka bumi. Oleh karena kejahatan yang mereka lakukan. Nah, buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 14. Di sana memberikan kita informasi bahwa bumi dilanda air bah di zaman Nuh oleh karena kejahatan akhlak manusia. Jadi Tuhan marah kepada orang-orang di zaman Nuh oleh karena kejahatan akhlak mereka. Oleh karena berdosa, oleh karena berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan akhlak. Sekarang apakah itu kejahatan akhlak? Nah, membina pola makan dan diet halaman 62 memberikan kita keterangan bahwa kemerosotan moral. Jadi kejahatan akhlak itu adalah kemerosotan moral, pencemaran moral yang membuat Tuhan menyucikan bumi ini dengan air bah. Jadi kemerosotan moral yang selanjutnya nasihat mengenai perilaku seks, persinahan dan perceraian halaman 19, di sana menuliskan kehidupan orang di zaman Nuh, mereka kawin-mawin sampai Tuhan membinasakan mereka dengan air bah. Jadi luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa hukum yang ke-7 jangan berzina dan 10 hukum yang tergabung dalam 10 hukum itu sudah ada dan sudah dihidupkan, dimintakan Tuhan untuk dihidupkan di orang-orang sebelum Sinai. Lebih lanjut lagi, kita melihat di zaman Adam ketika diciptakan oleh Tuhan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa hukum jangan berzina adalah sebuah hukum melarang orang untuk hidup berzina, baik secara fisik mental, baik juga secara rohani. Nah,
Dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27 dan 28, Ya. Tuhan memberkati manusia. Di sana dia ciptakan lembaga yang disucikan dan diberkati. Lembaga yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu lembaga pernikahan. Nah, lembaga pernikahan ini dibuat oleh Tuhan. Dia memberkati satu laki-laki dan satu perempuan. Dan Tuhan berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sejak permulaan diciptakannya manusia, Tuhan pun telah meminta mereka untuk hidup dengan satu istri dan satu suami. Ya. Kalau lebih dari itu, dia bersinar dalam hidupnya. Jadi itu mungkin pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Nah, selanjutnya kita masih di perjanjian lama. Mungkin nanti berikut kita ke perjanjian baru. Apakah kira-kira ada contoh cerita di dalam Alkitab di mana menurut hukum ini diberkati, mengabaikan hukum ini kena kutuk? Ya, ini yang mungkin bisa jadi cerita-cerita di dalam Alkitab, walaupun mungkin mereka itu adalah orang-orang benar, ya, mereka itu adalah panutan secara rohani, tapi mereka juga tidak luput dari kesalahan. Apakah kita bisa belajar sesuatu dari kisah-kisah di perjanjian lama? Pertanyaan itu membuat saya teringat kisah yang ada dalam Kejadian pasal 39. Kisah yang familiar, kita tahu ceritanya, berbicara tentang Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar. Ini kita bicara yang pertama sehubungan dengan penurutan dan berkat. Apa yang terjadi kepada Yusuf di sini dalam kisah ini? Saya bacakan ayatnya. Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 katakan demikian. Selang beberapa waktu istri tuannya yaitu Potifar memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 10 katakan demikian. Kita perhatikan, ini menarik. Ayat 10 katakan demikian. Walaupun dari hari ke hari, setiap hari berarti dari hari ke hari, perempuan itu memujuk-mujuk Yusuf. Supaya Yusuf mau tidur dengan dia. Tetapi Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisi perempuan itu. Kemudian ayat 11 katakan, pada hari itu ketika Yusuf masuk di dalam rumah, tidak ada orang di rumah. Dan kemudian istri Potifar ini, perempuan itu, memegang Yusuf di bajunya dan kemudian berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf menuruti hukum yang ke-7 ini. Tidak mau bersinah, melakukan hubungan dengan orang yang tidak sah dalam pernikahan. Itu milik orang lain, istri orang lain. Dan dia katakan kepada perempuan itu, dia meninggalkan perempuan itu dan berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini di hadapan Tuhan. Dia lari keluar dan meninggalkan bajunya. Baju itu ada di tangan istri dari Potifar. Jadi kemudian cerita selanjutnya katakan bahwa dia difitnah. Apa yang terjadi kepada Yusuf dalam berpegang teguh untuk menghidupkan hukum yang ke-7 ini, jangan bersinah, dia difitnah. Dimasukkan ke dalam penjara. Tapi berkat Tuhan menyertainya. Ayat 21 katakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Luar biasa. Jadi ketika dia berusaha untuk setia, tidak melanggar hukum persinahan, hukum yang ke-7, ada berkat Tuhan yang luar biasa kepada Yusuf. Walaupun dia difitnah, walaupun dia dimasukkan dalam penjara, tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Berkat yang luar biasa. Dan berkat yang dia peroleh selanjutnya setelah itu. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 41. Firaun mengumumkan, ada panjang ceritanya, tapi saya singkat saja. Firaun mengumumkan, katanya, dengan ini aku melantik engkau, Yusuf, menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Berkat atas penurutan hukum jangan bersinah. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua adalah pelanggaran dan kutuk. Apakah ada kutuk di dalam pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum yang ke-7? Nah, saya ingin mengangkat kisah dalam 2 Samuel pasal 11. Sebagaimana pendeta Edward tadi katakan bahwa mungkin mereka orang-orang yang memang tokoh-tokoh penting dalam Alkitab. Kisah ini menceritakan tentang seorang yang bernama Daud.
Tidak ada yang tidak kenal dia. Ya. Orang Kristen semua mengakui dia sebagai orang yang hebat. Tapi dalam kisah 2 Samuel pasal 11 mencatat bahwa ketika Daud berada di soto rumah, dia menyukai istri dari Uria yang dilihatnya di seberang sana. Ya. Itu zina mental. Zina mental. Kemudian terjadi selanjutnya, dia menginginkan istri Uria itu, Betseba, menjadi istrinya. Dan strategi jahat dia lakukan. Apa strateginya? Menaruh Uria di barisan paling depan di dalam peperangan. Dengan tujuan dia bisa mati duluan di sana. Kejahatan yang luar biasa akibat mau menuruti dosa zina itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Uria mati. Uria mati, kemudian yang dilakukan oleh Daud seperti keinginannya yang awal. Dia mengambil istri Uria, Betseba, menjadi istrinya. Dan kemudian apa yang dia dapatkan? 2 Samuel pasal 12 ayat 10 berisi kutuk kepada Daud. Apa bunyinya? Firman Tuhan katakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka kutimpakan atasmu yang datang dari keturunan keluargamu sendiri. Ayat 15, ayat 16 di sana dikatakan sehubungan dengan apa yang terjadi dengan kehidupan keturunan dari Daud dari Betseba istri Uria. Keturunannya jadi sakit, kemudian mati. Kita perlu perhatikan baik-baik hukum ini dan perlu menurutinya dengan baik. Oleh karena ketika kita melanggar, ada kutuk, ketika kita menurut, ada berkat. Ya, terima kasih. Itu saja. Terima kasih, Pendeta. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Dan saya yakin kita masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan latar belakang tentang bagaimana pemberian hukum yang ketujuh yang mengatur tentang jangan bersinah, dan kita juga telah melihat contoh-contoh di dalam perjanjian lama, apa akibat dan berkat kalau kita melalaikan atau mengindahkan perintah Tuhan teristimewa. Yang menjadi fokus kita pada kesempatan ini adalah hukum yang ketujuh, jangan bersinah. Baiklah Pendeta, kita sekarang mencoba melihat ke perjanjian baru. Apakah hukum ini ditegaskan, diulangi kembali di dalam perjanjian baru? Mungkin kata-kata dari Paulus, Yohanes, atau Rasul yang lain. Baik, terima kasih Pendeta Edward. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, sekarang kita sangat mudah untuk mencari informasi ayat-ayat yang membahas tentang ini. Kita punya Alkitab elektronik, kita bisa men-search saja bersinah atau persinahan. Maka sangat banyak kata-kata ini muncul di dalam perjanjian baru. Jadi memberikan informasi bahwa perjanjian baru pun membahas tentang hal ini dan melarang sehubungan dengan hal ini. Tapi dari sekian banyak ayat yang bisa kita lihat, saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat saja sebagai pelajaran untuk kita pada kesempatan ini. Paulus sangat menekankan perihal 10 hukum, teristimewa hukum yang ketujuh, jangan bersinah. Nah, Roma pasal 7 ayatnya yang kedua. Roma pasal 7 ayat yang kedua katakan demikian. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya masih hidup. Nah, ayat yang ketiga katakan, jadi selama suaminya hidup, dianggap dia bersinah kalau dia memiliki atau berhubungan dengan laki-laki lain. Dalam tanda kutip, hubungan intim. Nah, demikian juga sebaliknya. Seorang laki-laki terikat atas hukum pernikahan kepada istrinya. Kalau dia memiliki wanita atau berhubungan dengan wanita yang lain dalam tanda kutip, maka dia disebut bersinah.
Paulus katakan demikian. Ya. Jadi Paulus sedang menyampaikan hukum yang ketujuh ini kepada orang-orang di masanya. Nah, selanjutnya lebih tegas lagi Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Orang-orang cabul, orang-orang pezina tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Ya. Jadi penekanan yang diberikan oleh Paulus di sini dalam perjanjian baru adalah sebuah tentang pentingnya penurutan hukum yang ketujuh itu. Ya. Jangan bersinah. Jadi yang lain mungkin kita bisa cari sendiri karena itu banyak kita bisa dapatkan di sana. Jadi intinya adalah Rasul Paulus cukup tegas ya, dan keras di dalam tulisan-tulisannya sehubungan dengan pelanggaran hukum ketujuh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tentang Yesus? Apakah Yesus dalam pengajaran ataupun perkataannya pernah menegaskan atau menguatkan hukum yang ketujuh ini? Oke, baik, terima kasih. Berbicara tentang apa yang Yesus ajarkan sehubungan dengan hukum yang ketujuh. Ya. Jadi Yesus bukan hanya mengajarkan kepada sentuhan fisik sehubungan dengan hukum yang ketujuh jangan bersinah. Ya. Tapi Yesus mengarah sampai kepada persinahan mental. Ya. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 27 katakan, kamu telah mendengar firman, jangan bersinah. Hukum yang ketujuh yang Yesus sebutkan di sana. Ayat yang ke-28, Matius pasal 5 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang dan menginginkan perempuan, dia sudah bersinah di dalam hatinya. Nah, jadi Yesus katakan, kita telah tahu dan kita telah mendengar firman katakan, jangan bersinah. Ya. Dan Yesus memberikan penekanan yang lebih mendalam dari sekedar sentuhan fisik. Ya. Yesus memberikan penekanan, kita memandang dan menginginkannya, kita sedang bersinah. Jadi, tidak hanya memberikan penekanan yang sudah saya katakan tadi, persentuhan fisik secara dengan cabul dan seks, namun juga di sana Yesus menekankan mulai dari pikiran, itu kita sudah bersinah ketika kita menginginkan perempuan dan memandang dan menginginkannya. Demikian juga sebaliknya tentunya. Ketika perempuan melihat laki-laki dan menginginkannya, dalam tanda kutip tentunya, maka dia sedang bersinah. Dan ini yang disebutkan dengan persinahan mental. Jadi Yesus tekankan itu karena dosa dimulaikan dari pikiran. Ya, Matius pasal 15 ayat 19, Yesus katakan di sana, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, timbul persinahan, timbul percabulan. Dari pikiran. Dari pikiran. Nah, Yesus tekankan ketika dia muncul di pikiran, maka kita pandang orang, kita pandang perempuan, kita pandang laki-laki, kita menginginkannya dalam tanda kutip, maka kita sedang bersinah dan bercabul dengan dia di dalam hatinya. Jadi itu penekanan yang diberikan oleh Yesus. Ya, ya terima kasih. Jadi sangat luar biasa ya, ternyata Yesus bukan hanya menegaskan tetapi mencari akar daripada dosa persinahan itu, bahkan sampai kepada apa yang ada di dalam pikiran, angan-angan hati, imajinasi, bukan hanya kepada perbuatan eksternal ya, tetapi juga angan-angan. Nah, sekarang kita tarik ini kepada hal yang lebih relevan dengan kita. Bagaimana perluasan dari hukum ini untuk kita yang hidup di zaman modern? Karena bisa saja mungkin ada hal-hal yang mungkin karena terlalu umum terjadi, dilakukan oleh banyak orang, dan bisa saja kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang ketujuh. Mungkin pendeta ada pendapat sehubungan dengan hal ini. Baik, terima kasih. Tentunya kita meyakini bahwa keabsahan 10 hukum, sekali lagi saya katakan, keabsahan 10 hukum itu dalam penurutannya baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sampai zaman kita sekarang dan seterusnya masih tetap sama. Kita perlu melakukannya. Hukum yang ketujuh juga, jangan bersinah, itu perlu dihidupkan sepanjang kita hidup dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Matius pasal 5 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota, satu titik tidak akan dilenyapkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu akan tetap selama-lamanya. Nah, sekarang apa kiranya yang kita lakukan sekarang itu yang disebut dengan bersinah? Kira-kira aktivitas apa? Nah, di sini saya bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, yang sudah saya sebutkan tadi, persinahan mental, pikiran, itu seperti apa? Nah,
Matius pasal 5 ayat 28 katakan, persinahan mental atau yang terjadi dalam pikiran itu adalah sebuah persinahan dengan pandang dan ingin. Ya, Matius pasal 5 ayat 28. Ketika kita pandang, kita ingin, maka kita sedang bersinah. Dalam referensi yang lain, buku Sejarah Para Nabi halaman 362. Di sana dikatakan, pikiran yang berisi hawa nafsu mesum. Jadi pikiran yang berisi hawa nafsu mesum, itu adalah persinahan mental. Kita tidak sadar ketika kita berpikir menginginkan seseorang yang kita pandang dalam tanda kutip berlebihan untuk hal hubungan, mesum, berpikir mesum, maka kita sedang bersinah. Hasil survei seorang yang bernama Paul Harvey, dia katakan demikian dalam surveinya, bahwa 83% pemuda ingin mengadakan hubungan intim di dalam pikirannya ketika dia melihat wanita menggunakan rok mini dan dan pada posisi duduk. Jadi ketika memandang wanita kemudian dengan rok mini, apalagi dalam kehidupan sekarang saya lihat penggunaan pakaian wanita lebih mahal, lebih naik ke atas, lebih panjang ke bawah, lebih murah. Kita lihat hal itu sehingga apa yang dikatakan survei ini benar, bahwa ketika seorang laki-laki memandang wanita yang sedang duduk menggunakan pakaian mini, maka itu membuat para pemuda 83% menginginkan berhubungan seks. Persinahan mental. Yang kedua, persinahan pornografi. Ya, media yang kita miliki sekarang. Penggunaan media. Penggunaan media yang kita miliki sekarang. Seakan-akan tidak ada batasnya. Apa saja kita boleh lihat di dalamnya. Ya, jadi sehubungan dengan foto, sehubungan dengan gambar porno, sehubungan dengan film porno dan lain sebagainya, kita bisa lihat di sana. Bahkan ada ada kategori-kategori porno. Ada mulai dari yang masih sopan, ada yang tidak sopan, tapi semua disebut dengan porno. Ya, itu kita sedang melakukan persinahan pornografi. Bacaan juga. Ya, atau bacaan juga, percabulan ya, bacaan juga. Kita membaca dan lain sebagainya. Amsal pasal 31 katakan demikian. Aku menetapkan syarat bagi mataku. Mana mungkin aku memperhatikan anak darah. Jadi ada syarat yang harus kita batasi, kita tentukan untuk mata kita ketika kita melihat. Ada lagu katakan demikian. Awas mata yang selalu melihat. Jadi batasi mata kita untuk melihat, jangan sampai kita melakukan dosa persinahan pornografi dengan melihat. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, dosa persinahan percabulan. Nah, percabulan dalam Sejarah Para Nabi halaman 362 di sana dikatakan, percabulan itu adalah perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan hawa nafsu. Apa perbuatan yang cenderung membangkitkan hawa nafsu? Yang saya pikirkan adalah berupa candaan yang kita lakukan. Yang kita tanpa sadari, ternyata kita sedang bercanda tentang seks. Kita bercanda tentang sesuatu yang dianggap biasa, padahal itu adalah sesuatu yang tidak harus kita ucapkan. Percakapan sehari-hari ya? Ya, percakapan sehari. Saya pikir Pendeta Edward mungkin pernah mengalami pengalaman itu. Saya juga pernah mengalami pengalaman itu. Ketika berkumpul bersama, ada candaan yang terjadi di sana. Candaan yang terjadi adalah candaan yang berupa pembicaraan berpusat dalam percabulan. Itu adalah salah satu pelanggaran terhadap hukum yang ketujuh. Jangan kamu bersinah. Karena dalam referensi ini katakan, Sejarah Para Nabi halaman 362, perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan hawa nafsu. Berbicara, bisa lewat bicara, bisa lewat membaca, ya, dan lain sebagainya. Kita sedang bersinah. Jadi Matius pasal 18 ayat 17 katakan demikian. Yesus katakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi apa katanya? Celakalah orang yang mengadakannya. Ya, oke, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pendeta, dan saya percaya ini semakin memperluas wawasan kita, dan kita masih akan masuk lebih dalam lagi, tapi sebelum itu kita akan saksikan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.
Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan kita sudah melihat tadi bukti-bukti dari perjanjian baru tentang bagaimana hukum ini tetap berkesinambungan menjadi sebuah perhatian baik oleh para penulis kitab perjanjian baru seperti Rasul Paulus, bahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan tadi juga kita telah melihat perluasan dari hukum ini yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari di zaman modern ini. Nah, Pendeta, kita melanjutkan. Apakah kira-kira walaupun tadi memang sudah ada beberapa kutipan dari tulisan diinspirasikan yang Pendeta sampaikan, tapi mungkin ada satu kutipan khusus yang menarik perhatian Pendeta sehubungan dengan penghormatan kepada hukum yang ketujuh ini. Oke. Baik, terima kasih. Jadi mungkin Pendeta Edward bahkan juga yang lain yang menyaksikan siaran ini bisa mendapatkan referensi yang lain dari kutipan Roh Nubuat. Tapi bagi saya yang betul-betul kena dengan saya pribadi, bahkan juga untuk saya sampaikan pada kesempatan ini, apa yang dituangkan dalam sejarah para nabi, halaman yang ke-362. Saya bacakan dengan sangat perlahan supaya kita boleh menyaksikan sama-sama. Jangan bersinah. Hukum ini melarang bukan saja perbuatan-perbuatan mesum, tetapi juga pikiran dan keinginan yang penuh dengan hawa nafsu, atau setiap perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan hawa nafsu. Nah, jadi itu yang Ellen G. White katakan dalam kutipannya sehubungan dengan jangan bersinah. Jadi hukum jangan bersinah ini bukan hanya sekedar perbuatan mesum, bukan sekedar sentuhan fisik, tapi itu juga berbicara tentang pikiran dan keinginan yang bersifat hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang cenderung membangkitkan hawa nafsu. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Dan ini kalau kita mau luaskan kutipan ini, tentu cakupannya sangat luas, luas. Bukan hanya bacaan, bukan hanya tadi sempat disinggung tentang percakapan, tarian, cara berpakaian. Dengan kata lain, kita memiliki tanggung jawab moral supaya orang lain juga tidak jatuh kepada dosa persinahan. Oleh karena apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, apa yang kita bicarakan, kalau itu bisa membangkitkan, maka kita juga turut terlibat di dalam pelanggaran terhadap hukum ini atau pelanggaran terhadap hukum ini. Nah, Pendeta, selanjutnya kita mau bahas tentang akibat-akibat yang mungkin perlu dibutuhkan sebuah pikiran yang jernih untuk melihat hal ini. Karena seringkali orang yang sudah terlibat dalam dosa ini secara khusus telah dibutakan. Itu sebabnya kita perlu pikiran yang jernih dan melihat akibat-akibat apa kalau seandainya kita tidak menghormati hukum ini di zaman sekarang ini. Oke. Akibat-akibat mungkin kita sudah lihat sehubungan dengan fenomena yang terjadi. Tetapi akibat yang disampaikan di dalam Alkitab pun persis sama dengan yang dialami ketika orang melanggar akan hukum yang ketujuh ini. Jangan bersinah. Makanya pada kesempatan ini saya hanya membacakan 2 ayat saja. Sehubungan dengan apa akibat yang mereka akan peroleh ketika pelanggaran hukum ini dilakukan. Nah, Amsal pasal 6 ayat 32 katakan demikian. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Ayat yang ke-33 katakan, mereka akan mendapatkan siksa, mendapatkan cemooh. Cemooh akan diperolehnya, kemudian malunya tidak akan terhapus. Jadi apa akibat yang didapatkan ketika mereka melanggar hukum yang ketujuh? Yang pertama, mereka menjadi orang yang tidak berakal budi. Yang kedua, mereka sedang membuat diri mereka rusak. Yang ketiga, mereka tidak sadar mereka mendatangkan siksaan. Kemudian mereka mendapatkan cemoohan. Kemudian rasa malu yang tidak berkeputusan. Tidak akan habis rasa malu yang akan mereka miliki. Kemudian bilangan pasal 5 ayat 27 katakan, apa yang mereka akan dapatkan? Sakit pedih yang akan mereka alami. Sakit pedih, sakit seperti apa? Digambarkan dalam ayat ini katakan, perut mereka menjadi kembung, paha mereka menjadi menipis, dan menjadi sumpah kutuk di bangsanya. Saya pikir itu masih relevan sampai kita sekarang. Karena ketika orang melanggar hukum ini, maka mereka akan menghadapi risiko sehubungan dengan sakit fisik, mereka akan menghadapi risiko sehubungan dengan rasa malu, bahkan dicemoohi oleh orang. Jadi seperti itu, Pendeta. Ya, luar biasa, sebuah pesan yang tegas, langsung pada poinnya. Nah, Pendeta, untuk menolong kita semua dan juga pemirsa di rumah, kira-kira langkah-langkah apa yang dapat saya lakukan untuk dimampukan menuruti hukum ini? Karena di zaman modern ini,
di mana saja kita lihat, ya, di mana saja kita lihat media, di papan billboard, iklan, Di jalan. sepertinya di jalan, di mana saja, di lirik lagu, bahan bacaan, kita dipenuhi, dibombardir dengan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu. Ya. Bagaimana kita bisa bertahan untuk memelihara hukum ini di zaman modern ini? Apa kiat-kiat mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Terima kasih pendeta. Jadi bagi saya pribadi ketika mempelajari akan hukum yang ketujuh ini, maka kita tidak punya kemampuan untuk boleh terhindar. Ya. Apalagi seperti yang dikatakan tadi bahwa memang keadaan sekarang setan berusaha untuk masuk dalam kehidupan manusia dengan hukum yang ketujuh. Karena ini adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama yang harus dilakukan, jaga hati kita. Jaga hati. Yang telah bersuami, telah beristri, bahkan juga anak-anak muda, kita semua, jaga hati kita. Jaga baik-baik hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, jaga hati kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berketetapan di dalam prinsip. Seperti Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat 9 di sana dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan? Jadi tetap berada dalam prinsip. Yang ketiga adalah banyak berdoa, pendeta. Ya. Banyak berdoa karena kemana-mana soal itu. Ya. Mau di jalan, mau pergi di mall, mau pergi di mana, mau baca apa, mau nonton apa, kaki-kaki muncul. Ya. Ya, seperti itu. Jadi banyak berdoa, banyak berdoa. Matius pasal 26 ayat 41 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Karena kita memang lemah. Kita roh lemah, kita memiliki tubuh yang lemah, pikiran yang lemah. Tapi kita hanya bisa dikuatkan dengan doa di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir yang harus kita lakukan adalah kuduskan diri kita. Jauhi hal-hal itu. Jauhi percabulan, jauhi dosa-dosa persinahan. Kuduskan diri kita. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 katakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah adalah kudus dan Dia mau kita menjadi umatnya yang kudus. Makanya perlu kita menjaga kekudusan diri. Jadi 4 hal kiranya yang kita boleh lakukan. Jaga hati kita. Tetap pada prinsip. Kemudian banyaklah berdoa. Dan jagalah kekudusan diri kita. Amin. Di hadapan Tuhan. Terima kasih, luar biasa pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita telah membuka wawasan kita, menambah begitu banyak informasi, menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan kita telah tiba kepada penghujung dari program ini. Maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan sebagai kesimpulan, closing statement, manfaat rohani apa yang mungkin dapat pendeta tinggalkan kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih pendeta Edward. Dalam kesimpulan ini saya tidak banyak untuk menyampaikan hal-hal sehubungan dengan rangkuman. Tetapi saya hanya mau membacakan satu kutipan, satu ayat saja yang sudah sebenarnya kita ulang-ulangi. Kenapa saya ingin ulangi? Supaya kita boleh ingat dalam kesimpulan kita ini. Sejarah para nabi halaman 362 sudah dibacakan tadi, tapi saya bacakan lagi untuk kita semua. Hukum jangan berzina adalah hukum yang melarang bukan saja perbuatan-perbuatan mesum, tetapi juga pikiran dan keinginan yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Atau setiap perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan hawa nafsu. Yang kedua adalah ayat. Sebagai kesimpulan kita, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dalam kehidupanmu hari ini. Sambil menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih pendeta. Bolehkah pendeta tutup diskusi kita dengan doa dan doakan para pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Nah, kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertahta dalam kemuliaan surgawi. Kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat yang indah pada kesempatan ini. Kami boleh banyak berbincang sehubungan dengan kebenaran firman-Mu. Hukum yang ketujuh yang perlu kami hidupkan dalam kehidupan kami. Hukum yang melarang untuk kami tidak hidup di dalam persinahan. Baik persinahan fisik, mental, bahkan pun persinahan rohani dengan memiliki Allah yang lain. Oleh karena itu Tuhan, diberkatilah kami semua.
baik hamba-Mu, Pendeta Edward Taliwongso, seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan akan siaran ini. Tuhan berkati kami semua. Kami hidup di dunia dengan pengaruh yang besar sehubungan dengan mau menghidupkan hukum ini. Tapi Tuhan, kiranya kami boleh dikuatkan. Kami mau berusaha untuk menghidupkan hukum ini dalam kehidupan kami. Kami mau berusaha untuk menjauhi akan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, diberkati kami semua. Berikanlah kami kemampuan. Berikanlah kami hikmat akal budi surgawi untuk selalu melakukan yang terbaik yang Tuhan inginkan. Untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami, bahkan juga dalam kehidupan keluarga dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam pertolongan tangan-Mu. Memohon ampun dosa kami begitu banyak. Kami berdoa mengucap syukur, memohon berkat, meminta ampun dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah. Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Mario Tayu, yang telah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.